Halo para warga bumi, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi di alur cerita film, kali ini saya akan merangkum film berjudul Blink Twice yang masih hangat, rilis di bulan Agustus kemarin. Film ini mengisahkan tentang seorang miliarder kaya raya yang membeli pulau pribadi, di mana pulau tersebut ia gunakan untuk memuaskan hasrat gilanya dengan mengundang para ciwi-ciwi cukurukuk untuk dilupakan ingatannya. Awalnya, semua undangan di pulau itu dibuat bagaikan di surga, hingga mereka seolah tak ingin beranjak pergi. Akan tetapi, setelah tahu jika pemilik pulau itu adalah seorang psikopat, para tamu itu pun berusaha untuk menyelamatkan diri agar bisa keluar dari pulau tersebut. Penasaran seperti apa kelanjutan kisahnya? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Cerita diawali dengan memperkenalkan kisah seorang wanita yang bernama Frida, yang bekerja sebagai seorang waiter di salah satu hotel ternama dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Hingga selama 3 tahun belakangan ini, Frida yang tak healing merasa bete. Sebagai penghibur hatinya, Frida sering membuka media sosial dan melihat-lihat orang yang sedang healing. Salah satunya adalah seorang konglomerat bernama Slater King yang terkenal karena beliau sering mengadakan pesta miras, narkotika, dan juga para wanita penghibur. Namun, beredar kabar, Slater mengaku sudah tobat dan ia membeli sebuah pulau terpencil khusus mengasingkan diri agar bisa hidup menyatu dengan alam dalam ketenangan batinnya. What do you have to say to the critics who call your recent philanthropy performative? I don't know how else to say that I'm sorry. Because I am sorry. Dan secara kebetulan, hotel tempat Frida bekerja telah disewa oleh Slater King untuk acara pesta perusahaan barunya yang bergerak dalam bidang teknologi. Dan ditemani sahabat dekatnya yang bernama Jess, ia pun nekat menyamar menjadi salah satu tamu demi menikmati pesta mewah tersebut. You think you'll remember me? Who could forget you? Karena semua waiter sudah pasti mengenali wajah mereka, tanpa merasa takut wajah mereka berdua diketahui sedang menyamar. Namun karena banyaknya jumlah tamu yang hadir, Frida dan Jess pun berhasil melakukan penyamarannya dengan sempurna. Frida yang tak biasa memakai sepatu high heel pun terjatuh tepat di dekat Slater King berada. Dan secara tak sengaja, hal itu akan membuat mereka jadi lebih dekat dengan idolnya tersebut. I actually haven't asked your name. Frida. Setelah saling berkenalan, Slater pun memperkenalkan Frida kepada dokter terapinya, di mana Frida bercanda dengan mengatakan tolong berkediplah 2 kali, alias blink twice, jika aku saat ini dalam bahaya. Twice if I'm in danger. Well, let's not answer that one, right? Setelah bercengkrama dan dikenalkan kepada beberapa orang penting di perusahaannya, Slater King pun secara dadakan mengajak Frida dan Jess pergi ke pulau pribadinya. Sebagai syarat, untuk bisa liburan di tempat ini, mereka tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun. Karena untuk menyatu dengan alam, diperlukan ketenangan batin dan pikiran agar bisa menikmati liburan seutuhnya. Everybody say, make it ready! I hope it's okay. This is my favorite one. Selain mendapatkan berbagai privilege yang tak pernah bisa didapatkan di tempat lain, Frida juga disediakan sebuah parfum bernama Desideria yang wanginya bisa bertahan selama lebih dari 24 jam. Di sini, Frida dikejutkan dengan kehadiran seorang housekeeper bernama, kita panggil saja Nani, yang ujung-ujung berkata bahwa Frida adalah si kelinci merah, entah apa maksudnya dari si Nani ini. Si Nani yang memiliki tato ular di tangannya dan bersikap tidak jelas yang membuat Frida sedikit keheranan. Okay. Tak hanya diberikan kamar bagus dan parfum mahal, Frida dan kawan-kawan pun mengenakan pakaian yang sama. Mereka dilayani dengan sangat baik, disediakan pakaian yang sama, disediakan minuman mahal, dan kolam renang yang luas, sehingga siapapun merasa senang berada di pulau yang sangat sempurna ini. Perfect. Dan saat makan malam tiba,
Mereka disediakan berbagai makanan enak dan mahal. Apapun bisa mereka pesan mulai dari karedok lenca, tahu renos, angin kacang, pindang, tongkol, kulub hui, rendang jengkol, dan makanan-makanan unik lainnya. Di sini, Frida tidak sengaja mengotori gaun putihnya dan ia diminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Setelah makan malam selesai, kini saatnya mereka akan menyantap menu utama, yaitu narkoboy, yang diekstrak menjadi liquid yang dikemas dalam tabung kecil. Semua masing-masing mendapatkan 3 tetes dan langsung dibuat mabuk semabuk-mabuknya. Selesai pesta narkoboy, mereka semua pun kembali ke kamar, di mana Frida yang sudah agak sadar pun menemukan hal aneh saat melihat gaunnya tiba-tiba bersih. Yang padahal, puguh-puguh tadi waktu makan malam, ia sempat mengotori gaunnya. Entah masih dalam pengaruh narkoboy atau tidak, Frida memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Nothing. Dari situ, setiap hari mereka melakukan aktivitas yang sama. Berenang, minum minuman miras, makan makanan enak, mengkonsumsi narkoboy, tidur boker, dan kesenangan duniawi lainnya yang membuat mereka lupa akan dunia luar. Hingga di suatu malam, ketika Frida dan Slater selesai mengobrol, Slater kelupaan meninggalkan judi elektriknya. Sehingga keesokan paginya, Frida diam-diam masuk ruang pribadi milik Slater. Dan... Frida? ya, muncullah Slater bersama dengan dokter terapinya yang baru mendarat di pulau ini. Di mana saat Frida menyapa si dokter, tampak sedikit terkejut dengan Frida yang masih mengingatnya. Entah apa yang aneh dengan hal itu, Frida pun mengingatkan si dokter dengan perkataannya waktu di hotel terkait mengedip 2 kali. Blink twice if I'm in danger. That's right. That's right. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika acara makan malam, Jess lagi-lagi kehilangan korek apinya yang dipinjam oleh cewek-cewek lain yang juga sama-sama suka ngudut. Sehingga ia dengan nada bercanda akan menamai korek tersebut agar tidak terjadi insiden curanrek lagi. Saat acara nari, semua orang tiba-tiba dikejutkan oleh Jess yang teriak digigit ular, di mana Slater langsung menghabisi ular tersebut dan berkata bahwa ular itu memang berbisa, tapi tidak akan sampai membuat Jess meninggal dunia. There are no hospitals. Keesokan paginya, Frida pun bangun pagi seperti biasa. Ia mandi dan menyemprotkan parfum mahal yang selalu disediakan, di mana saat keluar untuk menemui yang lain, Frida tak sengaja menemukan tas merah yang biasa dibawa oleh asistennya si Slater. Dan Frida berinisiatif memasuki satu ruangan penuh dengan tas merah serupa sampai akhirnya menemukan si Nani pengurus rumah yang sedang minum di ruangan belakang. I was looking for Slater. Saat ditanya minuman apa itu, si Nani tidak menjawabnya. Ia malah mengatakan hal yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, yaitu kelinci merah. Masih belum diketahui apa maksudnya, Frida pun ditawari minuman berwarna kehijau-hijauan yang ternyata itu dibuat dari racun ular yang sudah diekstraksi. Malamnya, mereka kembali berpesta dan bersenang-senang seperti biasanya. Keesokannya, mereka semua pun berkumpul untuk sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Namun tidak seperti biasanya, Frida merasakan perasaan yang aneh ketika ia mulai bosan dengan semua kesenangan ini. Tiap hari hanya makan enak, molor, boker, dan bersenang-senang saja. Yang perasaan tersebut justru nampaknya tidak dirasakan oleh teman-teman yang lain. How'd you sleep? Amazing. Saat Frida dan ciwi-ciwi lainnya sedang perawatan, itulah ia baru sadar jika Jess sahabatnya belum muncul sejak sarapan. Saat bertanya kemana si Jess, para ciwi-ciwi pun menjawab dengan tidak tahu. What do you mean? Who's Jess? Entah mereka sedang bercanda atau memang tidak kenal. Frida yang mulai khawatir pun menemui asisten Slater untuk bertanya kemana Jess sahabatku. Sama seperti para ciwi-ciwi lain, si asisten pun mengaku tidak ada yang namanya Jess, seperti yang dikatakan oleh Frida.
Dengan barang bukti berupa korek api yang sudah Jess tandai, Frida pun menemui salah satu ciwi bernama Sarah untuk meyakinkannya tentang keberadaan Jess di tempat ini. Ia mulai rasa ada sesuatu yang janggal dengan semua kesenangan ini dan mengajak Sarah untuk mencari tahu apa yang salah dengan tempat ini. It's okay. Sorry. Dan yang paling mengejutkan adalah Sarah sama sekali tidak terlalu kenal dekat dengan Slater King dan teman-teman lelakinya. Frida awalnya mengira jika semua ciwi-ciwi di tempat ini adalah karyawan perusahaan Slater atau teman dekatnya dari salah satu teman cowoknya Slater. Faktanya, Sarah dan para wanita yang lain baru mengenal Slater yang persis seperti Frida. Mereka diajak ke pulau ini dengan iming-iming liburan dan kesenangan. I thought you all knew each other. No. Tak hanya itu saja, Frida dan Sarah pun baru sadar jika mereka lupa hari ini hari apa dan sudah berapa lama mereka berada di tempat ini. Sehingga mereka berdua pun mulai berteori tentang Slater dan teman-teman cowoknya yang mungkin punya niat terselubung kepada semua cewek yang mereka ajak ke tempat ini. So you don't think I'm crazy? What's crazy is that we got onto a plane with a bunch of dudes we don't know. Frida dan Sarah juga menyadari satu hal yang sangat penting terkait lupa di mana saat Frida dan Slater sedang mengobrol berdua. Slater pernah mengatakan bahwa lupa adalah satu pemberian yang sangat luar biasa. Karena dengan lupa, seseorang tidak akan ingat dengan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalunya. I don't get it. Frida pun mengajak Sarah ke ruangan tempat disimpannya tas-tas berwarna merah yang isinya adalah parfum yang selalu disediakan di kamar mandi. Sehingga Frida pun yakin bahwa parfum itulah yang membuat mereka semua menjadi lupa hari, termasuk lupa akan kejadian sewaktu mereka mabuk saat pesta di malam hari. Look at me. Okay, let's get on the same page. Okay, your friend. Entah bagaimana caranya, sebuah parfum bisa membuat mereka semua lupa ingatan. Tapi untuk sekelas konglomerat dan pemilik perusahaan teknologi seperti Slater King, ini tampaknya bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Bukan pula hal yang mustahil untuk dibuat. Disitulah Frida teringat dengan bisa atau racun ular yang pernah ia minum dari si Nani. Dan kemungkinan besar bisa ular itulah penawar akan parfum penghilang ingatan tersebut. Sehingga Frida menyuruh Sarah untuk meminumnya juga. Yeah. Oh God. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah tetap berpura-pura seolah biasa saja agar tidak mencurigakan. Sambil menyadarkan teman-teman cewek yang lain dengan cara mencampur bisa ular tersebut ke dalam Hummer yang mereka biasa minum. What's in these? Snake venom? Slam it, girlfriends. Tak lama, muncullah si asisten yang kebetulan lewat. Ia pun ikut minum bersama mereka tanpa tahu jika isinya adalah racun ular. Dan efeknya akan bereaksi dalam beberapa jam kemudian. Tangy. Ketika yang lain sedang asik minum, Frida pun punya rencana untuk mencari ponsel mereka yang mungkin disembunyikan di ruangan pribadi Slater. Sehingga Sarah diminta untuk membuat mereka semua tetap sibuk dan beri tanda dengan teriak sekencang-kencangnya apabila Slater sudah pulang memancing dari laut. Frida sempat berhasil menemukan ponsel mereka, tapi ternyata tidak ada sinyal sama sekali di pulau ini. Di mana pada saat yang bersamaan muncullah Slater dan kawan-kawan cowoknya yang baru pulang mancing. Sehingga Sarah langsung berteriak, tetapi tidak kedengaran karena jarak yang terlalu jauh. Fat blood! Go off, Queen! Yep. Okay. Slater pun masuk ke ruangannya, sehingga Frida dengan cepat bersembunyi di kolong meja. Disitulah Frida yang sebelumnya sudah minum bisa ular pun tiba-tiba teringat dengan malam ketika Jess digigit ular. Di situ, ia dan kawan-kawan cewek lain tengah dalam kondisi terikat dengan Slater, dan semua teman-teman cowoknya menggauli para cewek secara bergiliran. Yang karena Jess sudah digigit ular dan tidak bisa dihapus ingatannya, Slater pun terpaksa menghabisinya. Frida akhirnya berhasil keluar dari ruangan. Ketika Slater dan anak buahnya sedang lengah, ia dengan cepat menceritakan penyebab menghilangnya Jess kepada Sarah. Karena ponsel tidak bisa diandalkan, Frida dan Sarah terpaksa harus tetap berpura-pura bersikap biasa sampai mereka menemukan cara untuk pergi dari pulau ini. They killed her because she wasn't forgetting. Cool, right?
Tiba malam hari, Frida dan Sarah tampaknya kesulitan menyembunyikan ekspresi tidak nyaman mereka. Di mana saat makan malam masih sedang berlangsung, Frida tiba-tiba teringat dengan malam pertama mereka di pulau ini. Yang ternyata, sejak di malam pertama, Slater dan kawan-kawan cowoknya sudah berbuat hal-hal tidak pantas dengan menjadikan tempat ini sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dan tempat maksiat. Liburan yang dia pikir akan terlihat menyenangkan, seketika berubah menjadi neraka, yang Frida dan teman ceweknya sangat menderita. Kembali ke meja makan, makin sulitlah Frida menyembunyikan ekspresinya ketika ia mengingat dengan betapa bejatnya kelakuan Slater dan semua cowok di tempat ini. Slater tampak mulai mencurigai ketidakbiasaan mereka berdua. Frida dan Sarah pun memutuskan untuk menari dengan gaya menggoda agar Slater dan pengawalnya tidak curiga. Saat Slater dan teman-temannya akan melancarkan aksi bejatnya lagi, disitulah reaksi bisa ularnya mulai bekerja, yang membuat kedua teman cewek Frida dan Sarah mulai kembali lagi ingatannya, termasuk si asisten yang juga sempat minum bisa ular tersebut. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan, di mana si cewek keriting yang sudah kembali ingatannya pun menikam satu cowok hingga terjatuh ke kolam. Sementara si cewek berponi mengambil sebuah pisau dapur dan mengejar cowok yang sudah menggadabahnya. Sama seperti mereka berdua, Sarah yang lebih dulu sembuh pun diam-diam mengambil pembuka botol yang ia cecebin di pot bunga. Dan inilah yang terjadi. Si cewek berponi sendiri masih sedang sibuk menghabisi satu pria yang sudah menggadabahnya. Di mana pengawal pribadi Slater pun tiba-tiba menembaknya dari belakang dan langsung mengejar Frida yang lari ke halaman belakang. Sarah berhasil menyelamatkan Frida dengan cara menghantam kepala si pengawal menggunakan batu. Sementara itu, Slater dan ketiga teman cowoknya yang masih hidup pun berhasil menangkap si cewek keriting, yang karena kepalang berantakan dan kacau balau, Slater dengan santainya menginjak leher si keriting hingga ia maut saat itu juga. Kembali ke Frida yang memutuskan untuk menyelamatkan si asisten yang pastinya sudah sembuh, Frida tak sengaja menyenggol sebuah kotak berisi foto-foto korban sebelumnya. Yang alangkah terkejutnya saat Frida menemukan satu foto wajah dirinya yang masih berambut panjang, yang dengan kata lain, ini bukanlah kali pertama Frida menjadi korban kebejatan si Slater. Seketemunya ia dengan si asisten, Frida dengan cepat mengajaknya melarikan diri bersama-sama. Namun ternyata si asisten sadar 100% akan perbuatannya, yang meskipun ia sudah bisa mengingat semuanya, si asisten memang menginginkan hal itu dan tetap setia kepada Slater, majikannya sendiri. Alhasil, Frida pun terpaksa menghabisinya, sehingga sekarang hanya tinggal ia dan Sarah sajalah korban yang masih bertahan. Dengan fakta bahwa mereka tidak bisa lari jauh, Frida dan Sarah pun memutuskan untuk melawan demi mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan bermodalkan pistol milik pengawal, Sarah akan bersembunyi di balik semak-semak. Sementara Frida akan maju duluan. Don't open the door. Don't open the door. Okay. Sarah berhasil menembak satu pria dengan Slater yang menangkap dan membawa Frida ke dalam. Sempat terjadi perlawanan, Slater yang punya kemampuan memanipulasi kartu remi pun bisa dengan mudah menjatuhkan Frida yang membuatnya teringat dengan masa lalu ketika ia pertama kali datang ke pulau ini. Pada akhirnya, terkuaklah bahwa kelinci merah yang pernah Shinani katakan adalah gambar art pada kuku Frida sewaktu masih berambut panjang. Frida sengaja dibuat lupa ingatan dan dikembalikan ke kehidupannya, tanpa mengingat semua yang sudah terjadi yang entah karena kebetulan atau memang sudah suratan takdir, Frida kembali lagi ke tempat ini dan menjadi korban Slater untuk yang kedua kalinya. Welcome back.
Dalam kondisi Frida yang masih terikat, Slater pun dengan jujur mengaku bahwa ia sangat sulit sekali untuk bertobat dan sulit menemukan cara untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak tahan jika satu hari tidak minum Hammer, pesta, senang-senang narkoboy, dan wanita. Tapi, ia juga ingin namanya tetap bersih di masyarakat dan dikenal sebagai orang baik yang sudah berubah, sehingga satu-satunya solusi untuk hal itu adalah dengan memperdaya banyak wanita untuk diajak liburan ke pulau ini. Dan supaya mereka tutup mulut, maka diciptakanlah parfum penghilang ingatan yang akan membuat para wanita tetap bungkam. I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Tak lama terdengar suara tembakan yang dibuat oleh Sarah, di mana saat Slater keluar untuk menangkapnya, dan Frida diam-diam mengambil pecahan beling untuk memotong tali pengikatnya, yang entah kenapa Frida tidak langsung kabur atau menolong Sarah yang sedang kesusahan. Ia malah ngejedog saja, sembari mengambil pisau yang tak sengaja menyenggol rokok elektrik yang menggelinding tepat di bawah kaki si Slater. Dengan disaksikan langsung oleh Frida, Slater pun berniat menghabisi Sarah menggunakan pisau. Namun sebelum itu, Slater menyempatkan untuk menghisap udut elektriknya 1 kali, dan inilah yang terjadi. What the fuck happened to Oh my god. What happened? Diam-diam, sesudah siram parfum dalam udut elektriknya, dengan kata lain, Slater kini lupa ingatan akan semua yang terjadi sebelumnya, di mana kepalanya tak sengaja terbentur meja akibat terpeleset tubuh si keriting. Mereka berdua pun keluar dan membiarkan resort itu habis terbakar, di mana Frida sengaja membawa Slater agar tetap hidup. Ia rupanya memiliki sebuah rencana, dengan memanfaatkan parfum penghilang ingatan untuk membuatnya menjadi istri Slater King dan menjadi pemilik baru perusahaannya. Saat acara peresmian, si dokter sempat dibuat heran dengan sikap Slater King yang tampak gugup dan ketakutan. Terlebih lagi ketika pembawa acara memperkenalkan pemilik baru perusahaan ini, yaitu Nyonya Frida King, yang kini bisa berbuat apapun semaunya, termasuk membalas dendam kepada si dokter dan pria-pria lain yang selalu berbuat jahat kepada perempuan. Dan film pun tamat. Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.